Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana ini partisipannya? Apakah sudah lengkap semua? Sudah, Bu. Sudah lengkap ya? Kita mulai saja ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi hari ini, Ibu bakal menampilkan PowerPoint. Siapa di sini hostnya? Tolong Ibu mau share screen terlebih dahulu. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sesuai dengan mata pelajaran hari ini, yaitu Sejarah Indonesia ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu ini candi apa? Candi Prambanan, Bu. Prambanan, Bu. Bagus. Tara, ada yang pernah berkunjung ke tempat ini? Belum pernah, Bu. Yang lain ada yang pernah? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oke, baik. Jadi, Candi Prambanan ini merupakan salah satu peninggalan dan akurasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dan inisiasi. Candi Prambanan ini merupakan gambaran awal untuk kita masuk ke materi berikutnya. Materi kita pada hari ini adalah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk materi pertama, itu ada teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gambaran umumnya terkait dengan teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini. Yang pertama itu ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh Van Leeuwen, di mana dia beranggapan bahwa Brahmana ini merupakan yang paling tahu isi terkait dengan kitab-kitab dari agama Hindu dan Buddha, sehingga Brahmana ini melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menyebarkan agama mereka. Yang kedua itu teori kesatria. Teori kesatria ini berkaitan dengan munculnya kerajaan Hindu di Indonesia yang disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Yang ketiga itu teori Waisya. Teori Waisya ini terkait dengan anggapan adanya kolonisasi, memberikan peranan utama pada golongan lain. Teori ini awalnya itu diajukan oleh Krom, di mana kaum Waisya itu menetap di Indonesia dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran pengaruh budaya Indonesia melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Yang ketiga itu teori Sudra. Teori Sudra ini kita tahu bahwa di India pada zaman dahulu itu banyak sekali terjadi perang. Nah, dengan demikian banyak pula tawanan-tawanan perang itu kembali ke Indonesia, itu di mana Indonesia itu sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang ini kemudian menyebarkan Hindu di Indonesia. Dan yang terakhir itu teori arus balik. Teori arus balik ini dicetuskan oleh Boch yang sesuai dengan pendirian Van Leeuwen. Van Leeuwen itu. Selanjutnya itu terkait dengan perkembangan Hindu-Buddha
di Indonesia. Yang pertama itu interaksi. Interaksi ini maksudnya adanya kontak antara penganut Hindu Buddha dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu adanya akulturasi. Kita ketahui bahwa akulturasi itu merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Dan materi yang terakhir itu ada tentang warisan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang Ibu kasih contoh yang pertama tadi, itu ada Candi Prambanan. Candi Prambanan itu merupakan salah satu contoh warisan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berupa seni bangun. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Iya, Bu. Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membentuk 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu beranggotakan 7 siswa. Nah, untuk kelompok pertama itu dari Taradipa Azahra, di mana dia mempresentasikan materi yang pertama itu ya, yang tentang teori-teori masuknya Hindu di Indonesia. Kemudian yang kelompok 2, Ibu minta Amira untuk membahas tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga itu Ibu minta Lokahita untuk membahas warisan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan kalian diskusikan dengan teman. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk waktunya, Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian mendiskusikan materi tersebut ya. Silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 terkait dengan teori-teori. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2 terkait dengan perkembangannya. Itu ada 2, adanya interaksi antara penganut agama Hindu-Buddha dengan masyarakat asli Indonesia, dan yang kedua itu ada akulturasi, di mana terjadi percampuran kebudayaan antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Yang terakhir itu sudah dijelaskan oleh kelompok 3 terkait dengan wujud peninggalan-peninggalan dari akulturasi antara Hindu-Buddha dengan Indonesia. Selanjutnya, silakan kalian membuat review mengenai materi pada hari ini, yaitu masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dan akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk tulisan. Silakan kalian tulis di double folio. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas ini, mengerjakan proyek ini. Kalau sudah selesai, silakan kalian foto, kemudian di PDF-kan. Silakan japri Ibu maksimal 5 menit. Silakan kalian kerjakan proyeknya, Ibu tunggu ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik ketika presentasi tadi. Ibu beri applaus kepada kelompok 1 yang telah bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas diskusi tadi. Selamat pada kelompok 1 ya. Terima kasih, Bu. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.